Warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini berkaitan dengan komputer aplikasi atau komputer. Di sini saya sudah menyiapkan contoh transaksinya. Nanti akan saya kirim ke grup WA kalian. Sekarang kita akan memasukkan data transaksi tersebut. Ini aplikasi My Accounting, kalian bisa mengambil atau minta ke saya. Kemarin saya sudah berbagi dengan teman kalian Tarisa. Kita buka aplikasinya. Saya jelaskan kembali fungsi-fungsinya. Di sini ada 5 fungsi: open, create, explore, watch new, dan exit. Open itu kalau kita ingin membuka data yang telah kita buat kemarin atau tahun lalu. Tekan create kalau kita ingin membuat data baru. Explore mengambil internet. Watch new untuk menanyakan apa yang di dalam Mayop, dan exit untuk keluar. Karena kita akan membuat data baru, maka kita akan membuat dan mengklik create. Ada tulisan welcome to the Mayop, berarti selamat datang di aplikasi Mayop untuk data perusahaan. Kita next. Di sini ada data perusahaan. Serial number kita kosongkan karena kita tidak menggunakan aplikasi asli dari Mayopnya. Kita langsung ke tab, kita ketik nama perusahaannya. Kita buka transaksi yang tadi. Oke, kita masukkan yang tadi, komponennya, nama perusahaannya, alamatnya bisa kita copy paste ya. Kita tarik, kita klik untuk keyboardnya Ctrl C, kemudian kita masukkan di address artinya alamat, kemudian phone number, telepon. Di sini telepon dan fax-nya sama ya. Email address kalau ada kita masukkan. Mulia Jaya, ini ada ya, muliajaya.jaya. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu kita masukkan. Setelah data diisi semua, ABN-nya kita kosongkan karena kita tidak ada data untuk MPWP. Kalian lihat tidak ada data MPWP. Kemudian kita next. Nah, ini tell you about your accounting year, artinya data ini itu terjadi pada tahun berapa, untuk awal tahun berapa, bulan berapa, dan tutup buku bulan berapa. Kita lihat transaksinya, ini sesuai yang ada pada neraca saldo, berarti 2017 ya. Kita masukkan di current financial year, artinya tahun ini atau transaksi ini terjadi pada tahun berapa, 2017. Kemudian last month of financial year, data ini tutup bukunya bulan apa? Kita lihat di sini. Maaf. Kita lihat datanya di sini itu sesuai yang ada pada transaksi. Kita hanya menggunakan 1 bulan supaya lebih cepat. Karena ini transaksinya bulan Mei, maka last month-nya kita isi bulan Mei. Conversion month artinya awal transaksi ini bulan apa? Kita bisa menggunakan Januari, atau kita bisa melihat data yang ada pada neraca saldo 30 April, atau kita bisa menyamakan dengan bulan Mei. Kita tulis di sini sesuai dengan neraca saldo. Untuk number of accounting period artinya transaksi ini terjadi dalam berapa bulan. Kalau di dalam transaksi yang kalian hadapi tidak ada yang namanya data penyesuaian, maka otomatis kita menggunakan 12, artinya 12 bulan. Tapi ketika ada data penyesuaian, kita menggunakan 13 karena penyesuaian itu menambah bulan, diasumsikan sebagai 1 bulan setelah adanya laporan keuangan. Kita pilih 12 ya, karena tidak ada data penyesuaian. Kita next. Kita cek kembali, jangan sampai ada data yang salah. Kita cek data itu ada di bulan Mei tahun 2017. Kalau semuanya sudah benar, kita next. Nah, ini dapat kalian lihat account list. Maya memberikan kita 3 pilihan dalam membuat akun. Dengan pilihan akun ini
memiliki masing-masing fungsi. Yang pertama, kalau kalian ingin mengambil data itu langsung dari Mayop, karena Mayop sudah ada banyak akun ya, jadi kita pilih yang pertama, I would like to test with on the bla bla bla. Jadi data yang pertama ini kita akan mengambil datanya dari Mayop. I would like to start with. Tapi ketika kalian ingin mengambil data itu dari Excel atau data dari perusahaan yang sudah di backup di dalam suatu aplikasi lain, maka kita akan menggunakan I would like to import. Import artinya mengambil data dari yang lainnya, misalnya Excel. Tapi kalau kalian ingin membuat atau mengisi akun-akun itu sendiri, maka kita membuat I would like to quit. Quit artinya membuat, membangun atau membentuk sendiri akun-akun tersebut. Kita pilih yang nomor 3 karena data akun-akun sudah disediakan oleh perusahaan. Kita next. Di sini ada create your component file. Jangan lupa untuk menyimpan data. Data itu disimpan kita simpan ya datanya ya. Kita pilih change. Change artinya merubah dapat. Untuk penyimpanan kita pilih change. Kita klik change tadi. Kita pilih yang mudah supaya untuk mencari juga mudah. Saya pilih di dokumen. Kalian bisa pilih di data D, terserah. Di sini dokumennya kita klik Mulia Jaya. Sama seperti nama perusahaannya, kita klik save. Otomatis nanti data akan masuk ke dokumen, jadi kita ketika membuka akan langsung mengklik dokumennya. Klik next, tunggu. Di sini ada setup, ada command center. Kita pilih command center karena kita akan langsung membuat akun-akun. Ada datanya yang dilihat, ini ada account artinya kita membuat akun, banking hubungan sama bank, sales artinya penjualan, time billing artinya beli, purchase pembelian, cara kredit, bayar pembayaran, inventory berarti persediaan, cash flow untuk mengukur atau mencatat kartu-kartu dari para debitur dan kreditur. Sekarang kita akan membuat akunnya. Kita klik yang tadi, account yang posisinya ada di sebelah banking. Account, kemudian kita pilih account list artinya list akun. Semua data atau kata-kata yang di dalam Mayop ini bahasa Inggris karena Mayop berasal dari negara luar. Kita pilih account list. Ada account ya, artinya kita melihat data semua perusahaan akun itu ada di sini. Ketika kita hanya ingin membuat aset atau harta, kita klik aset. Kalau liability berarti kewajiban, equity modal, income pendapatan, cost of sale itu harga pokok penjualan, expense itu beban, other income berarti pendapatan di luar usaha, other expense itu adalah beban di luar usaha. Sekarang kita masukkan akun-akun yang tadi. Ada kas ya, kas, bank BCA. Kita lihat di sini dalam akuntansi, jangan lupa ketika angka yang paling depan itu 1, maka itu menunjukkan posisi harta. Sedangkan untuk yang 2 ini kewajiban atau liability, 3 itu equity, 4 itu income, 5 itu cost of sale, 6 itu expense. Sedangkan untuk penjadaan kembali, kalau misalnya ada seperti ini, sedangkan ada angka 01 dan ini ada 2, ketika masanya lebih dari 1 tahun maka kita memasukkan dalam fixed asset atau peralatan yang teman-temannya. Tapi kalau itu kurang dari 1 tahun kita bilang current asset. Kita masukkan dulu kas dengan nomor 101. Pilih yang di bawah ini ya, new. New itu adalah artinya baru. Kita ganti dulu untuk mempermudah kita dalam memahami aset. Kita akan ganti dengan harta. Kita pilih oke. Header, di sini ada header. Header itu seperti ibu. Jadi ibu itu memiliki anak-anak. Ketika ibu itu memiliki anak-anak, maka di dalamnya seperti general, underpot ini akan menjadi detail, artinya anaknya. Kita pilih new yang tadi. Nomornya kita lihat di sini 101. Account name-nya kita pilih kas. Phone balance adalah
saldo, tapi posisi saldo akan kita isi terakhir ketika kita sudah membuat semua akun. Kita oke, boleh, atau kita new. Kalau kita oke, otomatis kita melihat apakah dia muncul di sini. Tapi ketika kita ingin langsung membuat, maka kita pilih new yang ada di bawah sini. Sekarang kita membuat yang kedua, Bank BCA. Kita di sini kita ganti ya, karena Bank BCA ini termasuk current asset, kita pilih other current asset, artinya aktiva lancar lain-lain. Kita pilih new supaya lebih cepat. Piutang usaha dengan nomor 112, kita tulis di sini. Piutang usaha, piutang wesel, cadangan kerugian piutang atau semuanya yang berbau pinjaman kita kepada orang lain, maka itu adalah suatu kewajiban orang ke kita. Kita pilih di sini namanya account receivable. Piutang usaha, piutang wesel, piutang lain-lain, semuanya yang berbau piutang atau ada kata-kata cadangan kerugian piutang, itu kita pilih account receivable, artinya kewajiban orang kepada kita. Setelah itu kita new yang bawah lagi supaya lebih cepat. Sekarang kita pilih perlengkapan toko 113. Dengan cara seperti ini kalian akan lebih cepat membuat akun dan otomatis ketika kalian ujian akan lebih cepat mengerjakan. Kita kembali yang bawah 120 peralatan. Kalau jika ada seperti ini berarti nomor itu sudah digunakan di aplikasi Mayap, maka kita oke, kita harus close. Artinya nomor yang 120 ini atau yang ada di data soal sudah ada di aplikasi Mayap. Kita cek 120 sudah digunakan oleh payroll, artinya payroll ini pembayaran cek, maka kita harus mengganti nomor akun payroll bawaan dari Mayap. Tapi karena ini ada centang atau liket maka tidak bisa dapat, berarti kita harus mengganti dari data yang ada di 121. Karena peralatan termasuk visit, kita klik visit, kita pilih peralatan, kita new kembali. Nomornya urut ya, karena transaksi itu urut untuk mempermudah kita. Kita boleh menyikat akun, simulasi itu akun, penyus, peralatan. Kita masukkan semua data ini ya, jadi masukkan datanya urut. Ketika nanti ada kesalahan kita cek terakhir, jadi kita masukkan dulu semuanya. Bangunan, gedung sama ya, jadi ada yang menggunakan istilah building, bangunan, gedung itu sama, artinya bertiket. Oke, jika ini sudah masuk visa aset, kita bisa oke atau new. Tapi untuk cepat kita new, tapi di dalam account tipe yang ini kita ganti ke liability, artinya kita sudah beralih ke kewajiban. Sekarang kita lihat di sini ada utang usaha 210, kita pilih di sini, kita ganti dulu account tipenya payable, kita klik, kemudian nah seperti ini, berarti ada nomor yang sama ya. Kita cek dulu, ini kita lihat ya liability, kita
kita cek dulu untuk aset apakah datanya tadi sudah benar, apa ada data yang double, kita cek. Nah, sekarang kalian bisa lihat ini untuk trade debtor. Kita back yang ke aset ya. Trade debtor itu sama dengan piutang usaha. Karena ini akunnya sama, maka kita menghapus akun yang sudah kita buat tadi 112. Kita mengganti ke trade debtor bawaan dari MyAppNet. Kita mengganti 112. Kita karena sudah sama yang punya kita tadi, kita hapus dulu. Caranya diklik yang ujung, klik 2 kali, pilih edit yang di atas ya, delete account, otomatis data hilang. Trade debtor atau nama lain dari piutang usaha kita klik 2 kali, kita ganti piutang usaha, kita oke. Kita cek kembali mana yang sekiranya itu salah atau kurang pas, kita cek atau yang belum kita masuk. Sudah semua ya. Sekarang kita beralih ke liability. Liability itu kewajiban. Ada beberapa akun yang artinya sama, jadi kita tidak perlu membuat lagi. Ada seperti trade creditor. Trade creditor itu hutang. Kalau trade debtor, oke, sekarang kita lihat yang tadi data yang ada di utang ya. Ada utang usaha, utang BRI, Persebaya, utang gaji. Berarti yang depannya 2 tadi ya. Sebelum kita mengganti, ada beberapa akun itu yang berhubungan sama pajak atau kode pajak. Maka kita harus menghapus atau mengganti kode pajak tersebut. Cara mengganti kode pajak itu pilih list atau daftar. Ada tes kode atau kode pajak. Di sini ada banyak sekali pajak yang sudah disediakan di MyApp, tapi kita memilih yang biasanya digunakan di Indonesia. Yang digunakan di Indonesia yaitu antara lain yang pertama, Goods and Service Tax 10%, ini sama dengan PPN. Kalau di Amerika kita mengatakan Goods and Service Tax artinya servis yang baik untuk pajak, tapi kalau di Indonesia namanya pajak pertambahan nilai. Dan yang kedua adalah not reportable, artinya barang tidak kena pajak. Cara menghapus semuanya dan menyisihkan untuk Goods and Service Tax sama not reportable yaitu yang pertama, kita pilih ini, kita klik 2 kali, edit, delete test kode, kita pilih oke. Atau kita bisa mengklik kanan, delete test kode. Sama ya caranya, semuanya dihapus kecuali 2. Jika seperti ini berarti tidak bisa, berarti kita buka, kita urutkan yang atas, kita hapus semua hingga menyisihkan tadi yang cuma 2 ya. Nah, jika sudah 2 ini artinya Good Service Tax sama non reportable, kita mengganti. Karena terkadang tidak semua orang tahu apa itu Good Service Tax. Kita klik 2 kali, kita tulis di tes kode atau nama singkatnya yaitu PPN. Kita ke bawah, kita oke ya. Artinya kalau kita setuju untuk mengganti, kita ganti pajak pertambahan nilai. Ini biarkan saja. Yang ini berarti dalam melakukan penginputan kita akan masuk ke Get Collected, artinya P pemasukan, dan ini P pengeluaran. Kita oke. Kalau ini tidak perlu ya, karena banyak sekali ya barang tidak kena pajak PTKP, itu terlalu panjang, jadi kita tidak perlu mengambil. Kita close. Kita kembali lagi yang tadi saya jelaskan kembali. Trade creditor sama dengan utang usaha. AP accrual inventory itu adalah hutang berkaitan dengan persediaan. Payroll liability adalah hutang gaji, kita ganti.
kreditor tadi nomornya 210. Tidak akan bisa karena sama dengan full ya, karena sama. Maka kita buat nomornya 211. 211 utang usaha, atau yang payroll tadi kita ganti, nggak masalah, atau yang aktual kita ganti 211. Ini kita kali dulu 216, karena untuk menghindari data yang sama Maya tidak bisa memiliki nomor akun yang sama. Payroll sama dengan hutang gaji, kita lihat hutang gaji 240. Gesture liability itu hutang PPN nya, jadi tidak bisa dihapus karena tadi kita ada yang di tes kode pajak tadi PPN. Untuk full tes kredit IPA ini tidak kita perlukan, jadi kita hapus. Caranya klik 2 kali, edit delete account, kita hapus yang tidak kita perlukan supaya tidak memenuhi data akun kita dan tidak membuat ini. Edit kolek tadi PPN masukkan, itu artinya PPN keluar. Sekarang kita akan mengganti payroll liability dengan hutang gaji. Hutang BRI 220, kita yang seperti tadi sama. Caranya itu sebenarnya sama. Jadi yang penting kita tahu, kita hanya mengulang-ulang yang dilakukan saja. Hutang gaji itu, hutang BRI, karena jangkanya tidak mungkin ya bank itu memberikan pinjaman hanya orang desa tahu, maka kita untuk account tipenya kita ganti long term liability, artinya hutang jangka panjang. Oke, muncul ya. Kemudian kita cek kurang 1, hasil bayar 230, hasil bayar. Biar cepat bisa langsung bergeser, bisa kita pakai new. Kontiper kita ganti equity supaya lebih cepat, tuh menghemat waktu juga. Di sini equity hanya ada 110 sampai 320, cuma 2. Prefer dan modal, kita tuh di sini 310 modal. Kemudian new 311 320. Ketika membuat akun misalkan untuk nomornya urut ya. Kemudian kita beralih ke kontribusinya lagi income supaya cepat. Jadi kita mengklik OK hanya ketika kita mengecek. Ada pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, ada 3 ya, 40, 45. Kita pilih 40 pendapatan. Kita ini setelah sudah dimasukkan, kita masuk ke beban itu masuk expense semua kecuali beban administrasi, karena beban administrasi itu dianggap beban di luar usaha. Kita ganti expense. Beban gaji.
beban 605, beban telepon 605, beban perlengkapan 605, beban penyusun peralatan 607, beban penyusunan kendaraan 6, beban administrasi bank 611. Akun tipenya kita ganti ya, other expense, karena itu beban di luar usaha. Kita oke. Berarti artinya udah selesai. Kita cek sekarang semua data other expense sudah masuk ya. Sini kita ganti other expense, berarti beban di luar usaha, supaya kita memahami dan orang yang membaca juga paham. Other income, pendapatan di luar usaha. Expense ini beban usaha. Sekarang kita lihat apakah ada data yang sama atau memiliki arti yang sama. Untuk di sini ada wages and salary, artinya beban upah ya. Jadi ada beban upah sama beban gaji. Kalau di akuntansi beban upah itu berarti untuk pegawai borongan atau istilahnya tidak tetap ya. Sedangkan untuk employment expense itu beban gaji, artinya itu pegawai tetap. Jadi kalau misalnya kita bilang outsourcing itu karena dia dianggap tidak tetap, maka kita masukkan ke wages. Tapi kalau misalnya kantor atau dia itu pegawai tetap, maka kita masukkan ke employment. Karena sama ya, beban gaji dan employment, kita hapus yang tadi punya kita. Caranya sama, edit discount. Employment kita ganti 601 beban gaji. Jadi misalnya nanti kalau jadi accounting ada membedakan antara beban gaji sama beban upah. Kalau misalnya dia itu adalah seorang pegawai tidak tetap, berarti kita masukkan ke beban upah. Kita cek upah, ini sudah masuk semua. Nomor akunnya jangan sampai salah, kita cek ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama beban upahnya 9. Keabsahan harga pokok penjualan karena tidak ada, jadi tidak boleh diganti. Income itu pendapatan. Equity modal. Di sini ada nama lain dari retained earning. Retained earning itu laba ditahan. Untuk karena ini laba sedang berjalan, dan history of value itu adalah penyeimbang antara pendapatan dan modal. Jadi kita cek semuanya sudah masuk, semua sudah masuk. Sekarang kita, sebelum kita masuk ke transaksi, kita harus memasukkan neraca saldo atau saldo yang ada pada bulan April tanggal 30, yang nantinya akan menjadi saldo awal di bulan Mei. Kita masukkan. Adapun caranya yaitu yang pertama setup ini untuk memasukkan saldo. Kita pilih balance, account opening balance untuk memasukkan saldo awal, job opening balance untuk memasukkan data saldo, customer ini untuk utang supaya untuk pemasok ya. Kita masukkan ke account opening balance. Datanya tadi sudah masuk di sini semua, kita bisa lihat. Kita masukkan satu-satu dengan teliti. 10.500.000. Di enter, otomatis dia akan turun, dan otomatis di bawah ini akan berubah dengan sendirinya.
Ketika kita masuk, kita juga sesuaikan ya, jadi takutnya kita memasukkannya juga untuk nama akunnya salah. Jadi kita masukkan dengan teliti, kita usahanya 18 juta, perlengkapan tokonya, asuransi di muka kosong. Kemudian 48 ini ada peralatan, maaf kurang satu, 48 kita. Nah, untuk akun, istilahnya akun untuk mengurangi data akun yang sebenarnya, karena ini posisinya kredit, maka akan mengurangi, harus kita minus ya. Jadi 10 juta ini untuk membedakan nambah atau berkurang, karena ini ada akun pengurangan dari akun yang saldonya normal, maka harus kita kurangi minus 10 juta. Kemudian kendaraan ada 45, karena posisinya debit jadi tidak perlu di minus. Akumulasi karena kredit kita minus kembali. Karena akumulasi penyusutan bangunan kita minus. Jadi akun-akun yang di minus itu apabila mengurangi dari untuk saldo normalnya. Dan usaha 15 juta, karena saldo normal ada di kredit jadi tidak perlu kita minus ya. Dan BRI kosong, wesel bayi ada 12 juta. Hutang PPN sama hutang kolektif kosong ya. Hutang gaji kita cek apakah ada hutang gaji ya. Tidak ada. Sekarang ke model Haji Saiful. Sekarang kita masukkan untuk yang modal Tuan Saiful. Reverse, karena posisinya debit mengurangi modal maka kita minus. Pendapatan jasa, pendapatan lain, lupa kosong, kita gaji, kita masukkan semua ya. Kita ini 2 juta, kita listrik, ketika posisinya sudah bela maka otomatis kata-kata yang di bawah ini amount left to be collected akan menunjukkan angka 0, itu berarti balance. Tapi ketika kalian tidak balance, misalnya contoh yang tadi beban telepon saya hapus, maka akan muncul masih ada posisi debit kurang 500 ribu, dihapuskan kembali 500 ribu. Kalau seperti ini berarti sudah balance. Kalau sudah balance bisa kita teruskan, tapi ketika masih ada angka jadi kita harus mengecek kembali dari atas sampai bawah apa ada kesalahan di dalamnya. Oke. Nah, sudah masuk semua ya, kita bisa lihat. Tadi sudah kita masukkan di harta ada 176 juta. Rinciannya seperti ini. Pendapatan usaha ada berapa? Kalau kalian ingin melihat
lebih detail berarti kita mengklik yang tadi. Kita muncul semua untuk saldo satu. Sekarang setelah sudah memasukkan saldo, kita akan mencatat transaksi. Kita pilih close. Kita akan memasukkan transaksi yang tadi, yang di bulan Mei. Kita memilih di account, ada record journal entry, artinya record itu mencatat, journal entry berarti mencatat ke dalam jurnal. Kita pilih GC jurnal, artinya transaksi nomor berapa, kita pilih 01, tapi kalau tidak ingin ditulis juga tidak apa-apa. Kita pilih transaksi 01, date berarti tanggal. Kita lihat di komputer kalian, kalau misalnya di komputer saya ini 9/05/2020 berarti tanggal dulu, bulan, baru tahun. Ada kadang yang komputer itu 05/09/2020 berarti bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Karena itu akan berpengaruh untuk penulisan yang ada di date. Tanggal 2 bulan Mei 2017. Memo atau keterangan kita lihat. Jadi saya pun membayar asuransi 2 tahun, berarti kata-katanya ada pembayaran asuransi 2 tahun. ACC kita klik, ACC itu nomor akun, kita pilih yang ada di ujung. Kita bisa memilihkan banyak. Kalau misalnya bayar asuransinya itu hanya 1 bulan, maka kita memilih di sini beban ya. Tapi karena asuransinya itu selama 2 tahun, maka kita pilih asuransi di bawah di muka, artinya pembayaran di depan. Kita use account, muncul, kita lihat berapa nominalnya, 2.400.000 selama 2 tahun, berarti per bulannya 100. Kita pilih tab, otomatis dia berpindah. Kita tab terus sampainya dia kembali ke posisi awal di bawah. Karena ini membayar, otomatis ada uang yang keluar, maka kita pilih kas. Semua yang berhubungan dengan pembayaran maka akan muncul kas. Tidak perlu menuliskan angka, cukup kita tab, otomatis dia sudah muncul di sini. Berarti debit sama kreditnya sudah sama, kita record, artinya kita catat. Kita akan masuk ke transaksi yang kedua. Sebelumnya kita cek apakah transaksi itu sudah masuk apa belum. Kita pilih di sini yang di bawahnya record transaksi jurnal. Kamu pilih tanggal 1 atau kapan itu terjadi, jadi 1 Mei 2017. Itu berarti sampai kita tab. Terlihat ya, transaksi kalian sudah masuk di sini akan muncul. Kalau seandainya ada kesalahan, maka cukup diklik yang tadi, maka kita mengganti. Oke, kita buat kembali, kita close. Dari record transaksi kedua, tanggalnya 6 Mei. 6 Mei menerima pendapatan jasa 5 juta, diterima tunai 1 juta. Kamu kerja 5 juta, nerima tunai cuma 1 juta 200, berarti dia masih utang ke kita berapa? Itu sisanya kita masukkan ke dalam. Kita catat tanggal 6, memonya penerimaan pendapatan, AJJ-nya kita pilih kas. Kita menerima uang tadi 1.200.000. Kas pertama di posisi debit karena dia merupakan harta. Kita pilih lagi tab terus sampai ke bawah sampai muncul ada tanda ujung di sini di ACC. Kita klik kekurangan pembayaran yang tadi untuk yang telah kita terima 5 juta. Kita kurangi sama 1.200.000, maka akan masuk ke piutang usaha, artinya pinjaman dia atau kekurangan dia. Kita oke, apa benda itu merupakan suatu piutang. Oke. Sisanya 5 juta sama
1.200.000. Kita pilih di sini. Rp1.800.000. Karena kita memiliki pendapatan, maka kita pilih pendapatan jasa. Kita lihat di tab, ketika sama maka hasilnya sudah benar. Lalu kita buka, dan terus seperti ini sampai transaksi yang terakhir. Tanggal 7 menerima uang sewa dari kos-kosan sebesar 5 juta. Kita tulis tanggal 7 bulan Mei, penerimaan kos, penerimaan kos, masuk uang kas 5 juta. Terlalu banyak, kita kurangi 1. Kemudian karena ini adalah penerimaan uang sewa, maka kita pilih pendapatan tapi bukan jasa, tetapi dari pendapatan sewa kos-kosan. Kita pilih, kita tab, muncul debit kredit sama, kita record. Kita cek kembali apakah sudah sama, sudah masuk ya. Kita close, kita masuk ke transaksi yang keempat. Membayar gaji karyawan berarti kita masukkan ada gaji yang dibayar, berarti beban gaji, dan ada uang yang keluar, berarti kas. Tanggalnya tanggal 10. Tiket 5 tanggalnya 11. Minyak utang berarti ada biaya di sini, kita pinjam Bank BRI, administrasinya 105.000. Kita keterangannya peminjaman bank, kas, pinjamnya 10 juta, ada potong 150, berarti kita hanya menerima 9.850.000. 150-nya kita masukkan ke biaya, masuk ke beban administrasi bank. Banyak, kita kurangi. Karena pinjaman bank, maka kita mencari hutang. Hutang BRI. Kita lihat tab sama, kita ikut. Seperti itu sampai transaksi yang terakhir. Tanggal 14. Menerima hasil tinggal kata record transaksi yang ke-7, menjual alat fotokopi,
Di sini sudah ada redaksi, masuk ke pendapatan lain-lain. Hei, Sekarang kita masukkan yang tanggal 16. Nomor 7, start uang untuk pembayaran jasa. Jadi pelanggan menyertakan uang secara tunai ke Bank BCA 1 juta untuk pembayaran jasanya. Kita tulis di sini. Jasa. Karena tidak masuk kas, tapi kita masuk ke Bank BCA. Kita cari pendapatan jasa, cari card yang selanjutnya nomor 08 tanggal 17 menjual fotokopi kas, dan kita minta uang pakai kas ya. Jadi menjual fotokopi kita masukkan ke pendapatan yang lain. Record. Membayar beban administrasi untuk air, telepon, listrik. Membeli alat fotokopi secara tunai, alat fotokopi itu lebih dari 1 tahun, maka kita masukkan di sini tanggalnya 25. Masih ada yang sebaliknya nih. Membeli alat-alat tulis berarti perlengkapan. Kemudian ATK, alat tulis kartu ya. Kita pilih perlengkapan. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
فاعتبروا يا أولي Kita masukkan الألقاب di sini ولولا berapa? أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن Pemilik يشاق mengambil uang pribadi berarti ada proof إن ya. الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما Proof berarti kita pakai uang kalau mengambilnya uang, tapi kalau barang berarti kita pakai uang baru, tergantung dari apa yang diambil. عليه من خير ولا ركاب ولكن 13 ini yang terakhir ya, menerima pendapat. على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون Setelah sudah kita cancel, kita cek untuk transaksinya tadi apa sudah masuk semua di sini. بين الأولياء منكم وما Masuk semua ya. آتاكم Kita الرسول bisa cek semuanya sudah sama, kita pastikan ini benar, kita close. Sekarang kita melihat berapa laba yang diperoleh perusahaan, itu ada di report. Report berarti laporan keuangan. Kita pilih report, indeks to report. Sini kalian bisa melihat untuk laporan. Kalau ingin melihat neraca saldo berarti balance, tapi saya ingin atau kalian ingin ditunjukkan berapa labanya, kita pilih profit and loss. Profit and loss kita pilih, ada profit and loss accrual, ada debit spreadsheet, kita pilih profit and loss accrual artinya laba, display kita tampilkan. Di sini terlihat ya, total pendapatannya 19.200.000, beban usahanya 1.650.000, beban laba usahanya 7.650, ada beban di luar usaha 150, maka pendapatan dan untuk bebannya lebih besar, kelihatan ya, lebih besar pendapatan, maka kita laba, ini artinya net profit or loss, jadi laba bersih atau rugi bersih. Ketika pendapatannya lebih besar dari beban yang dikeluarkan, maka kita laba 17 juta. Saat ingin mencetak, karena suatu laporan itu harus dicetak, atau kita misalnya nanti ketika kalian sudah bekerja itu ingin dilampirkan atau ingin melampirkan tugas-tugas ke guru kalian, kita bisa memilih save as untuk menyimpan atau membagi melalui yang dikirim ini. Kalian ingin menjadikan Excel, email, fax, PDF, terserah. Kalau kalian ingin menyimpan dalam bentuk PDF, kita pilih PDF yang tadi. Send to PDF. Jadi kalian tinggal memilih yang tadi, dokumen, profit and loss. Tapi kalau kalian ingin mencetak, berarti kita pilih print. Print. Kita pilih print mana yang tersambung, tinggal kita close, dan untuk data yang lain bisa dipilih sendiri di sini. Sekarang kita tutup, kita akan membuktikan untuk laporan ini sudah selesai atau belum. Kita close, hit no report artinya tidak usah dicetak. Di no, ini yang tadi sudah selesai. Sekarang saya akan membuka data yang tadi supaya kita memastikan apakah data itu sudah benar. Kita pilih My Accounting, kita pilih Open, kita cari data kita tadi di mana. Di sini
Mulia Jaya, kita open. Kita klik dulu filenya, open. Kita memasukkan user ID langsung kita oke. Ada 3 pilihan, apakah data ini akan tersambung di internet? Untuk yang pertama, atau hanya untuk membutuhkan sekitar informasi, atau kita hanya untuk melihat. Kita pilih yang ketiga karena kita hanya ingin melihat. Use this company. Continue. Oke. No. Maka data yang tadi terlihat. Ini data sudah kita buat. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah-salah kata atau yang ingin ditanyakan, kita bisa share ke dalam grup pembelajaran akuntansi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.